Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidina Salsabila dengan NIM 5032338 dari kelas 1 Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah pendidikan Islam di Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Baiklah, perkembangan pendidikan Islam Jambi berawal didirikannya Langgar Putih oleh Syekh Khotib Mas'ud pada tahun 1868. Kemudian berlanjut dengan perkumpulan para ulama alumni Al-Madrasatin Syalatiyah dan Madrasah Darul Ulum di Makkah yang mulai membangun tempat belajar yang disebut maktab atau rumah kutab, dan madrasah yang disebut dengan madrasah buluh karena dibangun dengan bahan material dari bambu. Pendidikan Islam tersebut kemudian mengalami perkembangan mulai setelah para ulama mendirikan organisasi Perukunan Tasamaratul Insan pada tahun 1915. Keberadaan lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki peradaban dalam membangun bangsa, khususnya negeri Melayu Jambi, di mana ilmu-ilmu yang dikembangkan serta direlevan dengan peradaban yang terus berkembang dan dari waktu ke waktu. Perukunan Tasamaratul Insan, lembaga yang dijadikan masyarakat sebagai wadah untuk menampung segala pendapat, wadah untuk menentang kolonial Belanda, berinisiatif melakukan pembaharuan dalam lembaga pendidikan. Untuk melakukan pembaruan tersebut, Perukunan Tasamaratul Ihsan mendapatkan beberapa kendala, salah satunya kecurigaan dari pihak Belanda sehingga menyulitkan para ulama mendapatkan izin untuk melakukan pembaruan. Karena kecurigaan terhadap keberadaan perukunan yang dikhawatirkan akan mengorganisir masyarakat untuk melakukan perlawanan, pemerintahan kolonial Belanda melakukan pengawasan dengan dibentuknya Priesteraden 10, badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Akan tetapi, dengan bantuan Syahid Ali bin Abdurrahman Al-Musyawwah, seorang ulama dari Palembang dan juga merupakan menantu dari Syed Idrus Al-Jufri atau Pangeran Wirokusomo, sehingga diperoleh izin tersebut. Kemudian, setelah mendapatkan izin tersebut, pada tahun 1915 dan 1916, Perukunan Tasamaratul Ihsan mendirikan 4 madrasah yang pada perkembangan menjadi induk bagi madrasah-madrasah lainnya, dan selanjutnya bertransformasi menjadi pesantren. Pada tahun 1925 dikeluarkan peraturan tentang keharusan guru agama yang mengajarkan agama untuk melapor kepada pemerintah Belanda, di mana sebelumnya juga pada tahun 1905 telah ada peraturan tentang hal tersebut yang tertuang dalam organisasi guru. Pada tahun 1932 dikeluarkan kebijakan membubarkan dan menutup lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin dan menerapkan pelajaran yang tidak sesuai dengan kepentingan kolonial yang disebut ordenasasi atau peraturan sekolah liar. Meskipun telah dikeluarkan beberapa kebijakan mengenai perizinan mendirikan dan memberikan pengajaran agama pada lembaga pendidikan, namun masih terdapat lembaga pendidikan yang tidak mau mengikuti kebijakan tersebut. Terlepas dari hal tersebut, pendidikan dan lembaga pendidikan Islam di seberang Kota Jambi tepat mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan dan modernisasi yang dibawa oleh para ulama tersebut berlanjut di mana mereka ingin mengajukan generasi muda agar tidak ketinggalan zaman. Salah satu tokoh ulama yang terkenal dengan pemikiran modernisasi dan pembaruan pendidikan Islam di seberang Kota Jambi ialah Abdul Qadir Ibrahim yang mencetuskan mengenai pendidikan bagi kaum perempuan.
Pendidikan bagi kaum perempuan sendiri hanya terrealisasikan dalam Madrasah Nurul Imam pada tahun 1996, sebab madrasah-madrasah lain yang didirikan oleh Perukunan Tasamaratul Ihsan memang tidak menerima murid perempuan di lembaga pendidikannya. Madrasah Nurul Imam merupakan madrasah pertama yang berdiri di Jambi yang pada mulanya hanya mempelajari tentang ilmu agama Islam dasar. Seiring berjalannya waktu, lembaga pendidikan Islam ini tetap mengalami perkembangan, bahkan tidak memberikan pengaruh terhadap eksistensi pada masa peralihan kekuasaan dari pihak Belanda ke Jepang. Setelah tahun 1950, di mana Kementerian Agama mulai aktif melakukan penataan kembali dengan menyesuaikan terhadap kurikulum modern. Keempat madrasah tersebut mulai mengalami pengalaman krisis dan kemunduran, sebab pengadopsian pelajaran umum yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik, dan pelajaran umum tersebut hanya dijadikan sebagai lintas minat yang tidak wajib untuk dipelajari. Madrasah-madrasah ini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan modernisasi. Kementerian Agama, apalagi setelah masyarakat beralih ke Madrasah Aliyah Negeri atau MAN yang mulai berdiri pada tahun 1975, dan dari keempat madrasah tersebut yaitu Madrasah Nurul Islam nyaris hampir tutup, dan sekarang madrasah ini dioperasikan menggunakan sistem pendidikan formal dengan jenjang pendidikan TK, SD, serta dijadikan sebagai tempat mengaji. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Thanks for watching.